Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Bapa, persiapkan hati kami, agar kami boleh terus belajar mengenai firman-Mu di pagi hari ini. Lembutkan hati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Bersiap Menghadap Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amos 4, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya, Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Ada kesempatan yang terjadi pada zaman Amos, ketika Tuhan menegur dengan keras umatnya. Tekanan yang Tuhan izinkan terjadi telah mendatangkan kekurangan, kekeringan, bahkan malapetaka. Namun Tuhan terus memperhatikan sambil menantikan kalau-kalau umatnya sadar dan berbalik kembali kepadanya. Namun di dalam semua malapetaka itu, Tuhan berkata, Amos 4 ayat yang ke-12. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sesungguhnya, persiapan seperti apakah yang Tuhan harapkan dari umatnya untuk bertemu dengannya? Apakah dengan kemenyan dan bau-bauan yang semerbak untuk menyenangkan hatinya, seperti yang dilakukan oleh kaum agamawi? Ataukah dengan persiapan pembelaan diri di hadapan Tuhan nantinya, dengan argumentasi yang jitu? Sesungguhnya, bukankah Tuhan itu Bapa yang baik? Sama seperti kisah anak bungsu yang terhilang, Bapa itu duduk menantikan dengan hati yang penuh berharap akan perjumpaan antara Bapa dan anak yang terhilang. Sang anak tidak datang dengan persembahan atau bau wangi-wangian, apalagi dengan serentetan perkataan pembelaan bagi dirinya. Namun anak yang terhilang hanya datang dengan pakaian compang-camping yang ada di tubuhnya, bau yang tidak menyenangkan, namun juga dengan hati yang merendah. Tidak satu pun perkataan membela diri ada di mulutnya, yang ada hanyalah kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Lukas 15 ayat yang ke-21. Datanglah dengan hati yang rendah, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan Allah kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Ajari aku untuk merendahkan hati di hadapan-Mu senantiasa. Amin. Jesus loves you and so do I.